Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Minggu pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama secara online dengan tata kebaktian minggu kedua, yakni Minggu ke-19 sesudah Pentakosta 11 Oktober 2020 dengan tema Jangan Menyia-nyiakan Anugerah Allah. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan bersama-sama juga kita memuliakan Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 15 Berhimpun Semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali kebaktian kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan berkata, "Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Jemaat Tuhan, kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan lewat Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil. Jangan sesat tengah sampainya,
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama akan masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita, di dalam hati, dalam Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kembali kami undang jemaat untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku. Saudaraku, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Roma 6 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Kidung Jemaat 35
tercurah darah Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas waktu anugerah yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dapat beribadah saat ini. Kami menikmati hadirat Tuhan, dan kami juga rindu Tuhan memberkati kami dalam memahami firman ini. Tuhan, kiranya hati dan pikiran kami boleh tertuju kepadamu, agar firman ini tidak berlalu, tapi menguatkan iman percaya kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengar, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, mari kita membaca Alkitab. Bacaan Alkitab dari Matius 22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Demikian pembacaan Alkitab. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu.
Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan kita dapat beribadah pada saat ini. Hari ini secara khusus pembacaan Alkitab kita Matius 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Satu tema yang dihadirkan bagi kita adalah jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Cerita ini digambarkan bagi kita tentang satu perayaan pesta perkawinan. Bapak Ibu Saudara, tentu bagi setiap kita ketika kita diundang untuk hadir dalam suatu acara pesta pernikahan, kita menjadi senang. Karena itu berarti kita juga diajak untuk bersukacita bersama dengan mereka. Tapi bagaimana ketika ada undangan yang dihadirkan bagi banyak orang saat itu, raja yang mengundangnya justru tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut. Orang-orang yang diundang perjamuan kawin itu tidak datang. Tentu kalau kita bayangkan menjadi sedih, lalu bertanya-tanya mengapa tidak datang, begitu. Apa yang terjadi? Padahal semua sudah dipersiapkan. Makanan, semua yang dihidangkan juga sudah siap. Tapi apa boleh buat? Ternyata orang yang diundang itu tidak datang. Lalu kemudian karena mubazir, daripada sayang nanti tidak ada yang makan, lalu raja menghimbau untuk memanggil, mengundang siapa saja yang bisa datang. Di ayatnya yang keempat diungkapkan hamba-hamba itu memanggil orang-orang yang lain untuk datang ke pesta perjamuan kawin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 2 kali ternyata mereka tidak mau datang, sibuk. Ada yang bekerja di ladang, ada yang harus urus urusannya masing-masing dengan pribadi mereka. Ada juga yang memang tidak mengindahkan undangan tersebut. 2 kali. Lalu yang ketiga, sang raja juga berpikir bagaimana caranya supaya makanan ini, hidangan ini bisa dinikmati. Akhirnya hamba-hambanya mengundang orang-orang lain lagi yang justru kali ini berbeda dari undangan yang pertama dan yang kedua. Siapa mereka? Bapak Ibu Saudara, dijelaskan di ayatnya yang ke-10 bahwa mereka adalah orang-orang yang dijumpai di jalan-jalan.
orang-orang yang jahat, tapi ada juga orang-orang yang baik. Sehingga siapapun yang ada dalam persimpangan-persimpangan jalan, ajaklah untuk menikmati jamuan ini supaya tidak dibuang begitu saja makanannya. Apakah mereka datang, Bapak Ibu Saudara? Dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, ya, mereka datang. Ketika mereka datang dan raja melihatnya, raja justru marah. Mengapa marah? Sudah 2 kali mengundang yang lain tidak datang. Yang ketiga mengundang orang lain datang, tapi kok marah? Kenapa raja amat marah? Bapak Ibu Saudara, diungkapkan kenapa raja marah. Raja marah karena mereka yang diundang tidak mempersiapkan diri. Mungkin kita jadi berpikir begitu Bapak Ibu Saudara. Kan kita diundang, begitu ya. Ketika undangan itu sudah datang kepada kita dan makanannya sudah tersedia, ya datang saja ke acara pesta tersebut. Tentu tidak masalah. Tetapi bagi raja ini menjadi masalah karena mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga diungkapkan di ayat yang ke-14, inilah memang banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dan ini menggambarkan kisah ini suatu perumpamaan tentang kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita refleksikan dalam renungan kita saat ini, pembacaan Alkitab kita saat ini? Tentu kalau kita membayangkan bahwa yang mengundang pesta adalah seorang raja, pasti kita akan datang. Tetapi tidak semua orang siap untuk datang dalam jamuan tersebut. Mengapa orang tidak mau datang? Saya menggambarkan kenapa ada orang yang tidak mau datang dalam satu jamuan perkawinan. Ternyata ada yang sibuk, banyak urusan, atau mungkin dianggap tidak penting undangan tersebut. Nanti saja. Mungkin di antara kita juga pernah mengalaminya. Tapi kalau raja yang mengundang atau orang yang kita anggap punya jabatan tinggi, kita pasti berupaya semaksimal mungkin untuk datang, mempersiapkan diri, memakai pakaian yang pantas untuk datang ke pesta. Itu menunjukkan kita menghargai orang yang mengundangnya. Lalu bagaimana kalau Tuhan yang mengundang kita datang ke satu acara pesta? Tuhan loh yang mengundang. Tentu pasti setiap kita rasanya ingin datang, mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan yang mengundang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang mengundang kita datang untuk melayani sesama, apakah jawaban kita sama seperti yang tadi? Ketika Tuhan mengundang kita datang ke pesta jamuan makan, apakah jawabannya sama? Mungkin kita jadi mikir-mikir. Kalau yang kedua, bagaimana respons kita kalau Tuhan yang memanggil Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk datang, diundang untuk datang melayani sesama. Hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Mungkin juga kita akan menjawab, 1, sibuk kerja, nanti saja aku masih sibuk. Yang kedua, kalau aku harus melayani yang lain, aku saja susah. Rasanya belum bisa melayani orang lain, melayani sesama. Yang ketiga, mungkin jawaban kita adalah nanti dulu ya Tuhan. Kalau harus melayani, kalau harus menolong sesama, nanti dulu.
Mungkin ketiga jawaban ini Bapak Ibu Saudara itu ada dalam pikiran kita. Ada dalam pertimbangan kita sebagai manusia ketika Tuhan mengundang kita datang melayani sesama. Hari ini firman Tuhan dengan satu tema yang diberikan, jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Maka undangan itu adalah anugerah Allah. Undangan itu adalah ajakan untuk kita bersama melayani, bersama hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jika saudara pernah merasakan anugerah keselamatan dari Allah, jangan dilupakan. Jika saudara pernah merasakan pertolongan Tuhan, maka janganlah sombong, tolonglah kembali sesamamu. Tolonglah kembali saudaramu. Karena kita pernah merasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Hari ini firman Tuhan bagi kita, saya merefleksikannya dalam 3 hal. Yang pertama bagi kita, anugerah keselamatan sudah diberikan bagi setiap orang, bagi setiap kita. Undangan itu sudah dinyatakan bagi setiap kita untuk hidup lebih baik, untuk hidup bersama dengan Kristus. Yang kedua, ketika undangan itu sudah diberikan, respons kita apa? Maka yang kedua menjadi penting untuk kita dalami. Apa jawaban saya? Apa respon saya terhadap undangan Tuhan? Apakah saya siap melayani Tuhan dan sesama? Atau nanti dulu? Atau tidak usah karena tidak penting? Atau apa jawaban kita? Ini menjadi refleksi kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk menjawab undangan Allah, hidup dalam kerajaan sorga. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jika kita merespons panggilan Tuhan dan kita mengatakan, aku mau ya Tuhan, hidup bersama dalam kerajaan sorga, menciptakan kedamaian di sekeliling kita. Oleh karena itu, jika kita meresponnya dengan iya, persiapkanlah diri dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, karena ada waktunya kita tidak bisa melakukan semuanya itu dalam hidup kita, karena ada batas waktu hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, bagian yang ketiga, jika engkau merespons undangan Tuhan untuk hidup dalam kerajaan sorga, untuk hidup seturut kehendaknya, persiapkanlah diri dengan sebaik-baiknya. Kita juga bisa meyakini Tuhan akan menuntun dan memberkati kita. Tuhan akan melengkapi diri kita masing-masing dengan kemampuan kita yang sudah kita miliki. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melayani. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk berkarya, untuk melakukan yang terbaik. Jika saat ini setiap kita merasakan bahwa saya siap, saya juga rindu, saya mau berbagi, saya mau mengasihi, saya juga mau hidup dalam kerajaan sorga. Biarlah kita juga dikuatkan, dimampukan, karena kita tahu Tuhan yang memberkati. Dan kita juga percaya ada waktunya untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Karena ada waktu memulai, ada waktu untuk mengakhiri. Jika saudara memiliki keluarga, karena keluarga adalah anugerah Tuhan, kasihilah mereka dengan kesungguhan. Karena keluarga adalah juga berkat dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita masing-masing. Amin.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, dan biarlah masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kini tiba waktunya bagi kita semua diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, dengarlah dahulu nas yang menuntun persembahan pada pagi hari ini, yakni yang terambil dari Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku." Firman Tuhan semesta alam. "Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Sambil kita memberikan persembahan, kembali kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Jemaat kami undang berdiri, bersama-sama kita akan menaikkan doa persembahan kita. Kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Sang Sumber segala berkat, puji syukur dan hormat layak kami naikkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang kami terima setiap hari. Engkau selalu memelihara kehidupan kami, jalan-jalan-Mu menolong kami, sungguh ajaib. Kami bersukacita menyampaikan persembahan ini kepadamu. Ajarlah kami agar tidak menjadikan kesulitan dan kekurangan sebagai alasan kami menutup diri untuk menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan, amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Bersama-sama kita akan membaca warta jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau memberikan hikmat bagi kami untuk melakukan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami dapat menggunakan waktu anugerah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Saat ini kami bersyukur kepadamu karena kebaikan yang Engkau nyatakan bagi kami masing-masing, sekalipun kami dalam ibadah pada saat ini secara daring. Kiranya Tuhan menyertai kami agar kami juga dapat menghayati kebaikan-Mu dalam kehidupan bersama dengan keluarga dan persekutuan jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan. Kami mendoakan Ibu Rengsi Pakpahan, Tuhan memulihkan beliau. Doa kami bagi mereka yang dalam pemulihan, Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Jahotler Nadeak, Ibu Christine Uneputi. Tuhan sertai mereka, bahkan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Damai Tuhan bersama mereka. Doa kami bersama untuk mereka yang bersyukur karena ulang tahun dari tanggal 14 Oktober sampai 17 Oktober. Tuhan memberkati Ibu Lili Naswita, Ibu Katarina Leticia, Ibu Sylvia Aipasa, Saudari Evalina Manurung, Ibu Imelda Oktarina Tampu Bolon, Bapak Hengki Yonas, Ananda Ruth Gedova Dairi. Tuhan sertai mereka semua karena rasa syukur ulang tahun yang boleh mereka alami. Kami bersama berdoa untuk keluarga Bapak Manahan Manurung dan keluarga Bapak Mangasi M. Rajagugu. Tuhan sertai dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Damai Tuhan beserta. Kami berdoa bersama untuk pelayanan yang dilakukan di GKP Jemaat Jatiasih. Engkau memberkati Vikaris Fofo, Engkau juga memberkati penatua. Engkau sertai pengurus-pengurus yang ada di jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka diberkati dengan segala hal yang baik. Tuhan menuntun agar apa yang dikerjakan dalam pelayanan saat ini, sekalipun tidak dapat berjumpa secara langsung dengan warga jemaat, kiranya damai Tuhan menyertai. Doa kami ya Bapa, dengan berbagai pergumulan hidup yang kami rasakan sampai saat ini, kesulitan demi kesulitan yang kami hadapi, biarlah kami dapat terus berpengharapan kepadamu. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Situasi pandemi yang masih kami alami, biarlah kami terus berhikmat memohon kepadamu agar Engkau yang memampukan kami melihat segala sesuatu dengan hal yang baik. Tuhan ada bersama dengan kami. Doa kami bagi mereka dalam pemulihan karena sakit COVID-19 ini, Tuhan kami memohon, kami berdoa agar mereka dikuatkan menghadapinya. Doa kami bersama secara khusus bagi pemerintah kami pada saat ini yang berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penanganan yang terbaik. Tuhan bersama dengan pemerintahan kami. Tuhan sertai kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa negeri ini, pemimpin kami juga berupaya semaksimal mungkin melakukan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat. Tuhan sertai agar kami pun dapat menjadi berkat sekalipun dalam situasi sulit, kami disertai dengan kekuatan-Mu. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami
yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita pujikan besar anugerah-Mu. Kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin.